Kenapa saya lebih pintar daripada mahasiswa saya? Karena saya lebih dulu membaca. Sampean belum lahir, saya sudah membaca. Masuk. Kebanyakan yang apa ya, yang jarang bercerita ke orang tuanya tuh laki-laki sepertinya. Kayak yang bingung, estetik tuh apa sih? Masa kayak semacam foto estetik, video estetik, tempat estetik. Nah, sebenarnya estetik tuh apa? Oke. Estetika itu adalah salah satu cabang filsafat, atau dapat dikatakan estetika itu adalah teori nilai yang membahas tentang indah dan jelek. Ah, Oke cuy, teman-teman Propopedia dimanapun Anda berada. Sekarang saya sedang berada di Pinus Coffee, Kota Probolinggo. Nah, yang unik pada malam hari ini adalah saya bersama dengan narasumber yang mana dia orangnya intelek, berpendidikan lah. Nah, dia nih Mas Ibnur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Ibnur nih S1-nya di UIN ya? Ya, Nah, sekarang dia tuh lanjut S2 juga di UIN, cuma beda jurusan kira-kira. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan ngomongin tentang kenakalan remaja, Bos. Nah, kenakalan remaja nih menurut Mas Ibnu nih kayak gimana? ya membahas tentang masalah kenakalan remaja. Sebenarnya itu masalah kompleks, Mas. Hmm. Dalam artian menurut saya, ketika kita melihat langsung to the point ya, Oke. melihat kenakalan remaja, kita tidak bisa tiba-tiba sepenuhnya menyalahkan remajanya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang harus kita lihat mengapa remaja ini melakukan hal yang tidak etis misalnya. Jadi jangan tiba-tiba kita menyalahkan sepenuhnya kepada remaja. Kita harus melihat bagaimana lingkungannya Hmm. seperti itu. Karena lingkungan itu berpengaruh. Hmm. Lingkungan berpengaruh untuk remaja. Ya. Nah, membahas tentang lingkungan nih. Apa aja sih lingkungan yang berpengaruh buat remaja? Lingkungan yang berpengaruh kepada remaja itu ada tiga. Pertama itu orang tua, kedua guru. Ya ini di sekolah, kemudian di lingkungan teman. Tiga hal itu sebenarnya yang perlu kita lihat ketika membahas tentang masalah kenakalan remaja. Hmm. Nah, untuk kenakalan-kenakalan remaja yang akhir-akhir ini mungkin sering terjadi lah. Nah, ini menurut Mas Ibnur nih dari lingkungan rumah ya, orang tua. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Oke, jadi gini, pertama ya seperti saya katakan tadi, saya tekankan kembali, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan remaja, karena bisa saja lingkungan itu berpengaruh. Pertama kita bahas tentang lingkungan rumah ya, keluarga. Bisa saja karena pendidikan orang tuanya yang tidak bagus, sehingga anak tumbuh itu cenderung negatif, karena lingkungannya negatif, dari rumahnya sudah negatif. Nah, ini perlu kita lihat juga bagaimana lingkungan di keluarganya. Kok bisa anak ini seperti remaja ini berbuat kenakalan? Nah, ada aspek-aspek yang seharusnya itu dipahami oleh orang tua. Bagaimana ketika orang tua itu memiliki anak, bagaimana mendidik anak. Ini saya ambil pendapat dari perkataannya Sayyidina Ali. Orang tua, ini menurut Sayyidina Ali, orang tua ketika mendidik anak itu seharusnya menyesuaikan zamannya. Benar-benar. Ya, ketika mendidik anak, bagaimana orang tua itu menyesuaikan zaman pendidikan anaknya itu. Sayyidina Ali berkata seperti ini, la tukrihu auladakum ala atharikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Jadi jangan paksakan mengajarkan sesuatu kepada anak kalian sesuai zamannya kalian. Tapi bagaimana kalian mengajarkan anak itu sesuai zamannya? Karena mereka itu terlahir bukan pada zaman kalian. Oh iya benar-benar. Karena kan lumayan beda ya. Maksudnya pasti ada perbedaan tiap zaman ya. Ya, Nah, di mana di zaman orang tua itu dilahirkan mungkin belum ada teknologi yang lumayan maju, sedangkan anaknya ketika dilahirkan sudah teknologi udah semaju itu gitu. Gampang mengakses teknologi itu di mana-mana. Nah, untuk yang kedua nih di pendidikan guru. Nah, itu gimana? oke. Sebelum ke situ mungkin saya ada tambahan masalah di rumah itu. Ya. Gini, kenapa kok
orang tua itu seharusnya mengajarkan anaknya itu sesuai zamannya. Gini, kehidupan itu dinamis, selalu bergerak dan berubah. Otomatis kenakalan remaja dalam zamannya orang tua dengan kenakalan remaja pada zamannya anaknya itu juga berbeda. Oh iya. Sehingga ketika orang tua itu mendidik anaknya dengan zamannya sendiri, maka anak itu tidak bisa, takutnya anak itu tidak bisa membedakan kenakalan remaja yang seperti apa yang harus dihindari. Karena apa? Karena kenakalan remaja orang tua di zamannya orang tuanya berbeda dengan kenakalan remaja pada saat ini. Mungkin contohnya kenakalan remaja pada zaman dulu tidak sampai pada seks bebas. Sexual abuse. Ya, kemudian dididik dengan zamannya orang tua, padahal zaman remaja saat ini seks bebas sudah lumrah. Ya, bisa dikatakan lumrah. Ya, Oke. jadi ini penting untuk mengajarkan kepada anak sesuai zamannya. Nah, kemudian bagaimana orang tua itu juga berperan sebagai teman ketika anak sudah beranjak dewasa. Nah, tuh cocok banget. Nah, itu kan kebanyakan nih orang-orang tua tuh kayak menjadikan anak tuh ya udah anak sampai segede apapun tetap anak. Padahal pada dasarnya tuh apa? Nggak seperti itu. Gitu. Menurut Mas Imrul gimana? Ya, saya sering menemukan komenan seperti ini, baik di grup WhatsApp ataupun komenan media sosial. Ketika ada kenakalan remaja, biasanya ada komenan gini, kok beda sama zamannya saya? Zaman saya kok nggak gini ya? Ya karena memang zamannya sudah berbeda. Seharusnya orang tua sadar bagaimana mengantisipasi kenakalan remaja pada zaman anaknya. Iya. Seperti itu. Dan juga orang tua harus berperan sebagai teman ketika anaknya remaja. Sayyidina Ali berkata seperti ini, peran orang tua ketika anak masih kecil itu ya sebagai orang tua pada biasanya. Namun ketika anak sudah beranjak dewasa atau remaja, istilahnya itu merohik, orang tua itu harus menjadi teman. Nah, kenapa kok harus menjadi teman? Karena pada masa remaja itu sudah manusia dalam masa remaja itu mencari jati diri dan butuh teman curhat. Jadi ketika orang tua tidak berperan sebagai teman, maka anak itu enggan untuk curhat kepada orang tua. Ini sudah banyak kasusnya. Anak enggan untuk cerita atau curhat kepada orang tua. Kemudian jalan terakhir ya curhat kepada teman. Ya misalkan temannya baik, maka bisa mengarahkan kepada yang baik. Nah, ini yang masalah ketika curhatnya kepada teman yang negatif. Ya bisa sesat. Ya, seperti itu. Tapi saya lihat-lihat nih kebanyakan yang apa ya, yang jarang bercerita ke orang tuanya tuh laki-laki sepertinya. Karena kedekatan laki-laki dengan orang tua itu tidak terlalu inilah, tidak sedekat perempuan lah. Karena anak perempuan tuh kayak gampang banget deket sama orang tua, gampang cerita, gampang ini. Nah, itu kebanyakan laki-laki. Nah, itu yang kedua nih Mas Ibnu nih, di pendidikan, lingkungan pendidikan. Itu gimana? Ya, melihat kenakalan remaja juga harus melihat lingkungan dalam pendidikannya. Maksudnya ini lingkungan sekolah. Apakah gurunya itu mengajarkan siswanya dengan benar atau tidak? Kalau ikut pendapatnya Hussein Nasr, profesor yang juga terkenal dalam filsafat estetikanya, salah satunya ya. Nah, ini membahas tentang pendidikan juga beliau. Bagaimana pendidikan itu estetik, indah. Nah, pendidikan itu seharusnya menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, bukan sebagai muallim saja, tapi bagaimana pendidikan itu juga menempatkan guru sebagai murabbi, pendidik. Jadi ada dua aspek yang perlu ditempa guru kepada siswanya. Yang pertama aspek spiritual, ya pastinya sebagai pendidik, kemudian aspek pengetahuan. Iya benar. Makanya pendidikan adalah dunia yang memiliki dua dimensi. Seharusnya seperti itu menurut Hussein Nasr. Yang pertama dimensi berpikir, yang kedua dimensi berzikir. Wah, itu menarik juga tuh. Kan orang kalau sudah spiritualnya tinggi, tidak mungkin dia berbuat hal-hal yang buruk. Iya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lumayan banyak nih. Nah bro, lu bisa sepinter ini makan apa sih? Kira-kira? Nggak ada. Mungkin
Ini kalau kata guru saya, beliau itu profesor filsafat Islam di UIN Malang, namanya Ustadz Khudori Soleh. Beliau mengatakan seperti ini, saya ingat banget. Nggak ada yang beda di antara kepintaran manusia. Semuanya pintar, cuma yang membedakan itu adalah kesempatan untuk membaca. Oh, Kenapa saya lebih pintar daripada mahasiswa saya? Karena saya lebih dulu membaca. Sampean belum lahir, saya sudah membaca. masuk. Nah, seperti itu. Nah, berarti apa ya? Eh, Sebenarnya rata sih ya pengetahuan orang-orang. Cuma beda dari disiplin dan kemalasannya aja. Betul. Nah, sebelum lanjut untuk yang ketiga nih. Ketiga nih apa tadi? Kan Tiga itu teman. teman ya, lingkungan Ya. teman. Nah, kan ini sekarang lagi sudah S1 di UIN Malang. Itu jurusan Ya. apa? S1-nya kalau yang di UIN itu tafsir Quran. Tafsir Quran. Ya. Itu selain S1 tuh itu tafsir Quran hanya belajar tafsir Quran atau apa aja yang dipelajarin? Ya, berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Gitu. Jadi tidak hanya belajar tafsir, cuma yang berkaitan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan kita ya juga mengkaji pemikiran orientalis, tokoh-tokoh barat yang mempelajari tentang ketimuran, khususnya Islam. Ah, seperti itu. Kitab-kitab juga. Dan kita juga pastinya. Udah berapa kitab nih yang dibaca nih kira-kira? Wah, secara anunya tidak tahu ya. Nah, yang dihafal lah, ya, yang dihafal ada Yang dihafal ya sekitar 2 lah. 2 kitab. Nadom. Oh, Nazom. Gitu. Jadi sekitar 20 kira-kira yang udah dihatamin. Untuk yang dihatamin ya mungkin tidak sampai lah 20, mungkin untuk yang dipelajari banyak, cuma untuk yang hatam tidak. Oke, sekarang ini kan posisinya lagi lanjut S2 di UIN juga, Ya, UIN Malang ya. Nah, itu ambil jurusan apa? ambil jurusan studi Islam. Ah, studi Islam. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya yang ketiga. Nah, yang ketiga nih kita akan membahas tentang kenakalan remaja yang berada di lingkungan pertemanan. Nah, itu menurut Mas Ibnur gimana? Ya, selain orang tua, guru, juga teman itu mempengaruhi eh, pada perilaku kenakalan remaja, pada kenakalan remaja. Karena apa? Ada gini, ada nadom alala. Ini mungkin para santri sudah tahu nadom alala itu apa. Ada nadom gini, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin tahu sifat seseorang, jangan lihat orangnya langsung, kamu bisa lihat temannya. Bagaimana? Karena teman itu pasti mengikuti temannya. Seseorang pasti mengikuti temannya. Jadi kalau ingin tahu anak ini baik apa enggak, lihat circle-nya. Gitu. Jadi tidak perlu menanyakan langsung ya, kamu baik atau enggak, kamu kayak gini atau enggak. Jadi lihat circle-nya. Nah, tapi kan ada beberapa circle tuh yang mungkin dia bisa gabung di siangnya di circle yang baik, malamnya di circle yang jahat, yang buruk. Itu kira-kira gimana? Nah, makanya sebagai orang tua dan sebagai guru, khususnya sebagai remajanya sendiri, itu harus selektif bagaimana orang tua, guru itu memilih teman yang baik untuk anak ini, dan juga dirinya sendiri harus selektif juga, apakah teman ini dapat dijadikan teman yang membawa ke arah yang lebih baik atau enggak. Tapi kan bukan berarti kita tidak harus berteman dengan orang-orang yang nakal. Iya. Nah, itu ada tips nggak cara menghadapi ada teman nakal tapi kita masih temenan? Ya, sebenarnya itu kembali ke individu ya. Oh iya sih. Karena tergantung diri kita sendiri. Kalau misalkan kita itu bisa mengubah mereka kepada arah yang baik dan kita kuat, dalam artian kita tidak akan ikut mereka, ya tidak apa-apa, itu malah lebih baik. Itu malah baik. Menciptakan lingkungan yang baik. Gitu. Itu kalau dalam filsafat estetikanya Iqbal itu sudah dianggap estetik. Kenapa? Karena membuat kemajuan sosial. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang filsafat estetik nih, mungkin para penonton nih kayak yang bingung, estetik itu apa sih? Masa kayak semacam foto estetik, video estetik, tempat estetik. Nah, sebenarnya estetik itu apa? Oke. Estetika itu adalah salah satu cabang filsafat, atau dapat dikatakan estetika itu adalah teori nilai yang membahas tentang indah dan jelek. Ini sama seperti etika, cuma etika itu membahas tentang buruk dan baik.
Kalau estetika tentang indah dan jelek. Makanya ada video yang dikatakan video estetik Berarti karena indah. indah ya. Ya, Enak dilihat. bukan karena baik atau buruk. Benar. Kalau baik buruk itu etika. Nah, kemudian ini ikut perspektifnya Muhammad Iqbal. Sesuatu dianggap estetik itu ketika dia memenuhi dua aspek. Pertama ekspresionis, kemudian yang kedua itu fungsionalis. Seperti itu. Misalkan kita kaitkan dengan karya seni. Karya seni dapat dianggap estetik jika dia itu ekspresionis dan fungsionalis. Nah, dapat dikatakan ekspresionis itu harus memenuhi dua kriteria, Ada dua kriteria lagi. yaitu ekspresi ego yang pertama, kemudian yang kedua adalah orisinal. Maksud ekspresi ego itu apa? Karya seni itu harus mengekspresikan diri seniman. Jadi misalkan ada seorang seniman melukis yang nuansanya sedih, itu bisa dianggap estetik ketika itu tulisan itu mengekspresikan apa yang seniman itu rasakan. Itu namanya ekspresi ego. Kemudian yang kedua itu adalah orisinal, yaitu dalam artian selain seni itu harus mengekspresikan apa yang dirasakan seniman, karya seni itu harus asli. Dalam artian nggak boleh plagiat, nggak boleh niru orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, itu kriteria dalam ekspresionis. Kemudian aspek kedua yaitu fungsionalis. Seni harus memiliki fungsi. Nah, dikatakan seni memiliki fungsi itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah karya seni harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dapat membuat seseorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, contohnya sholawat. Ketika dinyanyikan, kemudian itu mendekatkan kita kepada Allah, mengingat Rasulullah, maka itu dapat dikatakan estetik dari segi fungsi. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah pembinaan manusia. Maksudnya gimana? Karya seni itu harus dapat membangun atau membuat warga itu menjadi warga negara yang baik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat kemajuan sosial. Jadi karya seni selain mendekatkan diri kepada Tuhan, membina manusia, karya seni harus menjadikan negara itu makmur, dalam artian membuat kemajuan sosial. Nah, ini aspek-aspek dalam estetika Muhammad Iqbal ya. Gitu. Jadi Estetika Islam. jadi estetika tuh apa ya? Emang nama luasnya tuh indah. Indah. Detail-detailnya seperti yang Mas Ibnu katakan. Kalau saya mengulang kayaknya kepanjangan ya. Nah, juga guys nih, sebenarnya di meja ini nggak kosong sih sebenarnya. Nggak kosong, ini ada isinya minuman 2 biji dan juga makanan. Nah, kebetulan minumannya di sana, kita belum sempat pindah ke sini, jadi ya, kelihatannya kosong. Nah, mungkin pembahasan kita tentang kenakalan remaja cukup sampai sini dulu ya Mas Ibnu. Ya. Karena nanti mungkin ada kenakalan remaja lain yang mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi, mungkin di lain waktu. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.